Oke, hello guys, welcome back to our channel at Dharma Auto Project. Nah, di sini kali ini menu yang akan kita bahas adalah Honda BR-V. Nah, kali ini kenapa gue bakal bahas Honda BR-V, dan di video ini gue bakal ngebahas banyak barang-barang baru dan modifikasi yang wajib untuk kalian Honda user. Apa aja sih? Yuk, simak. Nah, yang pertama gue bakal ngebahas ini. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini gue masangin power liftgate khusus untuk Honda BR-V. Ya, shocknya ini telah gue ganti. Tadi awalnya tuh kalau untuk mobil seperti ini tuh dia tuh nggak ada yang namanya power liftgate. Pembukaan bagasi hanya melewati manual menggunakan otot. Ya, untuk sebagian orang mungkin merasa berat atau nggak merasa enteng, dan ini tuh benar-benar kayak upgrade banget nih, tapi sifatnya OEM. Nah, untuk operasinya kalian bisa melewati tombol yang ada di sini, ya. Nah, ditutup, dan penutupannya juga nggak lama juga. Pas tutup, dia tuh kayak bisa ada soft close gitu, vakum. Jadi itu bener-bener halus gitu penutupannya. Dan kalian juga bisa buka dari sini juga. Pencet 3 kali. 1, 2, 3. Nah, atau enggak, kalian juga bisa lihat dari dalam seperti ini. Ini ada tombol, memang dibuat khusus untuk Honda, karena ukurannya benar-benar sudah presisi nih. Pencet, power back door-nya tutup sendiri. Untuk segmen selanjutnya gue bakal ngejelasin modifikasi penting yang kedua. Nah, pada dasarnya trivia dulu guys ya, karena gue sebagai mantan pengguna Honda, gue tuh tahu betul nih karakteristik dan penyakit-penyakit Honda tuh seperti apa. Nah, Honda itu tuh nggak bagus di road noise. Jadi tuh suara ban, suara alam, maksudnya tuh suara hujan itu yang ada di roof itu bakal masuk banget ke kabin. Jadi tuh bener-bener kualitasnya tuh kalau gue bilang tuh agak kurang ya kalau untuk dari peredaman. Aduh, sangat kurang deh. Nah, di sini gue bisa komen ke kalian, modifikasi ini tuh sangat penting untuk kalian yang punya Honda manapun ya. Yang pertama, di sini gue nambahin peredam yang which is detailnya bakal gue kasih tahu setelah ini. Ngomongin Honda tuh nggak luput oleh suara road noise yang masuk ke dalam. Ya, suara ban, mau Honda manapun, mau BR-V yang kayak gini, mau HR-V, mau CR-V yang baru, City, Civic, semua tuh penyakitnya sama. Nah, gue punya rekomendasi banget nih bagi kalian yang punya Honda, bisa nih melakukan peredaman pada 4 spakbor. Nah, di sini depan gua ini ada liner fender ya. Liner fender ini tuh yang gua copot dari sini nih ya. Ini gua copot, udah gua peredamin semua nih. Ya. 1 layer. Layer kedua pas gua copot ini, di dalamnya itu gua peredamin 2 layer ya. Nah, kita masuk ke dalam. Biar lebih maksimal, jadi di dalam ada 1 layer lagi. Nah, jadi total kalau di belakang itu ada 3 layer yang kita peredamin. Cukup maksimal.
Nah, untuk yang depan juga sama, karena sistemnya itu kita melakukan peredam pada 4 roda. Sama kayak yang belakang, jadi tuh di linernya gue peredamin kayak tadi, di dalamnya gue peredamin, which is tuh udah lebih mantep nih ya. Dan di bagian sini dekat sistem suspensi akan kita peredamin juga, jadi bakal lebih maksimal untuk peredaman. Boleh dites. Nah, selain itu untuk memaksimalkan lagi, karena usernya ini tuh kayak agak lumayan kesal ya sama peredaman mobil Honda ini. Nah, dia melakukan peredam total. Peredam total itu berikut juga di lantai ya. Lantai kita peredamin dari ujung bagasi sini sampai ujung kaki pengemudi. Terus kalau ke atas, nah ini kalian lihat juga udah ada kayak busa-busa ya. Nah, sebenarnya dalamnya itu tuh udah ada kita peredamin lagi. Jadi ada 2 lapis untuk atas, full roof sama busa. Jadi tuh nggak ada tuh kayak nama suara-suara alam gitu ya. Suara-suara alam yang gue maksud itu kayak suara hujan tuh masuk, kayak bener-bener masuk banget ke kabin loh. Itu tuh bener-bener, aduh, gak enak banget deh. Nah, sebelum kita bahas interior, jadi gua di beberapa menit sebelumnya tuh gua kan ada sempat ngejelasin peredaman di bagian dalam, karena untuk mobil ini kita melakukan peredam total, mulai dari lantai, pintu, spakbor, sampai yang di roof nih. Karena pada dasarnya Honda BRV ini tuh memiliki peredaman yang agak lumayan, bisa dibilang agak kurang ya, kurang banget. Karena kalau kalian ada hujan dikit tuh, roofnya itu tuh kayak lenteng gitu, kayak aduh, gak ada peredamnya sama sekali, berisik di dalamnya. Nah, di sini roofnya, roof liner semua dari ujung depan sampai ujung belakang kita peredamin semua. Selesai kita peredamin, kita kasih busa lagi, ya. Jadi tuh kalau untuk ada hujan, ada apa, jadi tuh dia lebih kayak bunyinya itu kayak tup gitu loh. Bisa kalian lihat ke atasnya. Nah, kalian kalau misalkan belum diperedam pasti kayak bunyinya kalau gue ketok tuh kelenteng. Nah, sekarang tuh udah kayak batu coy. Jadi aman dari suara alam. Nah, untuk modifikasi selanjutnya, nah gue bakal ngejelasin pas kita lagi riding bareng. Yuk. Nah, kita riding bareng ya. Kali ini sebelum kita jalan, gue bakal ngejelasin beberapa fitur yang gue rubah dan gue pasangin. Yang pertama, head unit. Nah, head unit udah gue rubah. Awalnya tuh seperti ini, ya. Sebelumnya itu dia memiliki layar tuh yang kecil, kurang lebih ya 7 inci ya. Sekarang 9 inci dengan frame memang khusus untuk BRV. Dan gini, kalau misalkan kalian punya WRV juga bisa nih, karena framing untuk head unitnya itu sama nih. BRV itu is the same ya. Ini basis Android, dia punya displaynya juga ada tajam, 2K QLED tajam. Jadi gini, bagi kalian yang punya Honda gitu, udah pernah masangin seperti ini juga, tapi mengeluhkan dia ada lane watch ya, karena lane watch itu ada sebelah kiri. Lane watch itu tuh berguna untuk kalian kalau misalkan mau ganti jalur ke kiri gitu ya, kamera itu bisa nyala. Nah, seringkali workshop lain gitu tuh kalau masangin head unit, lane watch mati. Nah, kalau misalkan kalian send gitu ya, normally kalau workshop lain itu tuh mati gitu ya. Tuh kalian send itu kan ini nyala, kita tetap nyala. Nih, kita send. Tuh, fungsi asli tetap jalan. Jadi tuh nggak ada yang kita downgrade, malahan lebih bagus lagi kameranya. Oke, cut the crap, langsung kita jalan. Ada satu fitur yang bakal gue jelasin, dan ini bener-bener perdana nih untuk semua mobil dan yang bakal gue jelasin di mobil BRV ini. Yuk, let's go.
Sebelumnya biar afdol, kita nyalain dulu CarPlay. Dan sedikit lagu ya, jangan deh, nanti copyright. Oke. Seperti yang gua ngomong ya, karena ini OS-nya sudah Android-nya udah Android 12 dan dia support Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Nah, di sini gua pakai iPhone ya. Jadi itu dia udah terkoneksi melewati wireless dan kalian bisa mengakses seperti Maps, Spotify, Google Maps dan whatever yang ada aplikasi di handphone kalian bakal terbaca di sini juga ya. Nah, yang bakal gua ngomongin ini ya bukan ini sebenarnya ya. Gua tuh nambahin satu fitur yang gua rasa tuh di semua Honda tuh belum ada gitu. Nah, bisa kalian lihat ya. Kalau kalian lihat di spion kiri kanan nih. Nah, kalian lihat ke pojok kiri atas. Pojok kiri atas, nah itu tuh kayak ada logo icon gitu loh, tuh nyala ya tuh, kuning tuh. Itu adalah indikator blind spot monitoring. Kalau ke kiri juga ada yang kuning-kuning gitu, ya tuh dia nyala tuh. Nah itu nandanya sistem mendeteksi kalau di titik objek ada objek nih di titik buta. Nah yang kalian tuh nggak bisa lihat di spion atau nggak mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah di Honda, fungsi ini semua nggak ada. Even mobil kayak CR-V Hybrid, Civic, Type R gitu, yang FL gitu ya, itu nggak ada. Even Accord paling baru pun nggak ada. Dia hanya mengandalkan lane watch only gitu ya, which is yang kayak gini nih. Nih lane watch ini doang. Oke, semua Honda memang ada lane watch ini nih. Tapi nggak ada fungsi blind spot. Nah, gua sebagai pengguna mobil yang lain yang punya fitur blind spot, gua tuh sangat tergantung banget sama blind spot. Ini gua benar-benar kebantu banget nih, ya. Jadi kalau misalkan dia mendeteksi ada objek ya, dia tuh bakal nyala yang kayak tadi ya. Dan kalau misalkan gua send gitu ya, nah dia bakal kayak ada bunyi nit gitu loh, notifikasi seperti dia kayak kedap-kedip gitu loh, tuh. Paham ya? Nah, ini tuh satu-satunya fitur yang menurut gua tuh kayak, aduh, kepake banget nih. Even, ini gua ngomong di mobil Honda aja nih ya. Mobil Toyota misalkan ya, kalian punya Toyota Innova Zenix ya, which is bukannya tipe Q, tipe V, tipe G. Dia punya spion tuh kayak masih kosongan gitu loh. Kosongan, nah bisa juga kita bikin jadi ada blind spot. Which is semua sistem ini plug and play, gak ada yang kepotong-potong kabel. Kalian tanya, ada bakal pasang kayak gini void garansi nggak? Nggak, sama sekali nggak. Dan kalian masang head unit ini nih, potong-potong ini nggak, nanti mobil jadi rusak nggak? Karena semua sistem tuh socket to socket only. Jadi sewaktu-waktu kalian kalau mau balikin ke semula tuh bisa banget gitu loh, ya. Tentunya yang pasti barang yang aslinya tuh jangan sampai hilang ya. Jadi kalau kalian HP hilang ya susah juga kalau kita balikin ke semula kan ya. Oke. Gimana? Kalian sudah paham nggak apa yang gue ngomongin nih? Udah banyak nih. Mungkin kalian yang punya Honda juga bisa menerapkan modifikasi seperti ini. Dan gue bilang ini modifikasi yang sangat-sangat useful sih. Kepake banget gitu loh. Nah, nih. Tadi pas gue mau belok, gue nggak ngelihat ada motor. Nah, dengan ada notifikasi nit gitu, gue jadi paham. Oh, ada, gue mesti hati-hati nih. Jadi dia membuat kita tuh sebagai kayak refleks gitu loh. Refleks, oh ada objek nih, hati-hati. Karena kalian nggak bisa lihat di titik buta. Nah, itu yang bakalan sangat ngebantu banget. Oke, itu beberapa modifikasi yang bisa gue ceritakan dari Honda BR-V ini. Menarik bukan? Nah, untuk price, kalian bisa kontak kita melewati DM. Gue bakal kasih tahu semua kontak personil di sini. Dan semua sistem pemasangan di sini adalah plug and play. Jadi itu nggak ada yang kita potong kabel, semua sistemnya plug and play. Jadi aman nih dari void garansi. Jadi gini, untuk
kita ngomongin soal blind spot monitoring, nah itu bisa digunakan ke seluruh mobil. Mobil kalian CR-V hybrid yang belum punya juga bisa. Honda HR-V bisa, Toyota bisa, atau mungkin mobil kalian yang belum ada blind spot monitoringnya juga bisa dikerjakan. Dan gue mention khusus untuk yang peredam. Nah, ini khusus Honda banget nih. Kalau kalian anak Honda, dan mestinya kalian tahu salah satu penyakit lamanya Honda nih, gue rekomen banget bagi kalian nggak demen suara road noise yang berlebihan di dalam kabin. Nah, solusi seperti ini, the ultimate solution seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu penjelasannya gue. Mungkin kalian kalau misalkan suka dengan video ini bisa like, comment, subscribe ke channel kita bila kalian belum. Oke, sekian dari gue Felix cabut.